Dalam kurun waktu antara tahun 2001 sampai 2021, Amerika melakukan operasi militer dan menduduki Afghanistan. Selain itu, Amerika juga menerjunkan pasukan militernya di beberapa wilayah konflik, sebut saja Irak, Suriah, Ethiopia, Yaman, Libya, Georgia, dan lain-lain. Selama operasi militer tersebut, ribuan tentara Amerika tewas dalam pertempuran. Ini bisa dimaklumi karena medan perang merupakan tempat yang sangat berbahaya. Kehilangan nyawa adalah risiko yang umum saat bertempur. Namun, dalam kurun waktu yang sama, ada jauh lebih banyak nyawa tentara Amerika yang hilang saat melakukan tugas yang sekilas tidak seberbahaya perang. Ternyata, jauh lebih banyak prajurit yang gugur akibat kecelakaan dalam latihan militer. Laporan Kongres Amerika tahun 2022 mengungkap selama kurun waktu tahun 2006 sampai 2021, jumlah total tentara Amerika yang tewas sebanyak 19.378 orang. Dari jumlah itu, yang tewas terbunuh dalam pertempuran adalah 2.740 orang. 891 lainnya meninggal setelah luka-luka. Jadi, bisa ditotal yang meninggal karena sebab pertempuran adalah 3.631 orang. Tetapi, ada penyebab lain yang merenggut nyawa lebih banyak, yakni kecelakaan. Jumlahnya mencapai 6.198 jiwa, hampir 2 kali lipat jumlah yang tewas di medan perang. Di urutan kedua, ada sebab self-inflicted, yakni yang disebabkan oleh tindakan diri sendiri. Salah satu contoh konkretnya adalah bunuh diri. Tapi, kita tidak akan bahas itu. Kita akan bahas kecelakaan dalam militer. Kecelakaan ini bisa terjadi pada saat latihan maupun pada saat operasi tempur. Misalnya, helikopter yang jatuh saat operasi militer, namun bukan karena ditembak musuh, tetapi karena sebab lain, misalnya karena kerusakan komponen. Di Indonesia juga banyak terjadi kecelakaan fatal dalam latihan militer. Meskipun kita belum menemukan data resminya secara nasional, namun ada data yang cakupannya lebih kecil. Salah satu penelitian tentang keselamatan kerja pernah meneliti di salah satu batalion kavaleri pada tahun 2020. Dari jumlah personel 350 orang, selama kurun waktu 2017 sampai 2018, terdapat 20 prajurit yang mengalami kecelakaan saat latihan. Dari jumlah itu, 12 orang mengalami luka ringan, 5 orang luka berat, dan 3 orang meninggal dunia. Ini menunjukkan bahwa kegiatan latihan militer merupakan kegiatan yang memiliki resiko bahaya yang tinggi. Karena potensi bahaya yang tinggi tersebut, perlu ada upaya untuk mengendalikan resiko tersebut agar tidak menyebabkan kecelakaan. Seperti halnya pekerjaan lainnya, perlu penerapan K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan militer, utamanya dalam kegiatan latihan. Beberapa sumber bahaya bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Beberapa lainnya bisa menimbulkan gangguan kesehatan yang disebut sebagai penyakit akibat kerja atau occupational disease. Efek kecelakaan umumnya muncul seketika saat itu juga. Sedangkan penyakit akibat kerja, efeknya mungkin baru terasa setelah bertahun-tahun. Namun, keduanya perlu dicegah. Upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja ini di Indonesia dikenal sebagai K3. Secara umum, prinsip untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan PAK adalah dengan mengenali sumber bahaya, menilai risiko, dan pengendalian sumber bahaya tersebut. Ini dikenal sebagai HIRAC, singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Control. Sebagai contoh, ini senjata berupa peluru mortir. Hazard Identification atau identifikasi bahaya dari benda ini adalah bisa meledak dengan kekuatan yang mematikan. Resiko kecelakaan yang mungkin terjadi adalah jika peluru mortir ini meledak di tempat kita sendiri, bukan di tempat musuh. Maka, upaya kontrol atau pengendalian adalah memastikan peluru tersebut tidak mungkin bisa meledak sebelum ditembakkan. Peluru mortir hanya bisa meledak jika dipicu oleh komponen fuse.
Dalam penyimpanan, fuse ditempatkan terpisah, baru dipasang sebelum ditembakkan. Fuse memiliki pengaman yang harus dicabut sebelum penembakan. Di dalam fuse terdapat mekanisme yang menggunakan inersia. Mekanisme itu baru aktif saat peluru mortir mendapat dorongan secara tiba-tiba yang sangat cepat. Ini terjadi pada saat proses penembakan. Jadi, peluru mortir baru bisa meledak setelah ditembakkan. Tidak akan meledak hanya karena jatuh saat dibawa. Dalam kegiatan militer, selain peledak, ada banyak sekali sumber-sumber bahaya. Jika dikategorikan, hampir semua kategori bentuk sumber bahaya di dalam ilmu K3 ada dalam kegiatan militer. Baik itu bahaya mekanik, bahaya kimia, bahaya biologi, faktor-faktor fisika, ergonomi, psikologi, dan lain-lain. Salah satu bahaya yang paling mudah dikenali adalah bahaya mekanik. Ini merupakan bahaya yang bersumber dari gerakan benda-benda, misalnya komponen-komponen mesin atau senjata. Bentuk kecelakaannya bisa berupa tertabrak, terjepit, tertimpa, teriris, terpotong, dan sebagainya. Sebagai contoh, loader atau pengisi meriam tank ini. Setiap kali tank menembak, dia berhadapan dengan hentakan ke belakang bridge meriam. Objek baja yang berat dan keras bergerak mundur dengan kecepatan tinggi di ruang yang sempit. Jika loader salah menempatkan diri, bisa berakibat fatal. Latihan menembakkan senjata selain memiliki resiko bagi penembaknya, juga memiliki resiko bagi orang atau teman di sekitarnya. Ini berlaku untuk semua jenis senjata, baik senjata kaliber besar sampai senjata api ringan. Sangat mungkin terjadi senjata menembak secara tidak sengaja dan mengenai orang lain. Dalam militer, ini disebut sebagai negligent discharge atau disingkat ND. Untuk mencegah hal ini, pemegang senjata harus disiplin mentaati aturan gun safety. Beberapa aturan terkait safety ini adalah sebagai berikut. Pertama, selalu perlakukan senjata api seolah-olah senjata tersebut berisi peluru, meskipun sebenarnya kosong. Selalu arahkan ujung laras ke arah yang aman. Jangan pernah mengarahkan ke orang atau hewan atau apapun. Tentu saja, kecuali jika orang tersebut adalah musuh yang memang menjadi sasaran dalam perang. Disiplin dalam mengarahkan moncong senjata ini disebut sebagai muscle disiplin. Selain muscle disiplin, ada trigger disiplin. Trigger disiplin mengharuskan jari telunjuk kita tetap di luar atau tidak masuk ke bagian picu hingga kita benar-benar siap untuk menembak. Jadi, ketika memegang senjata, jika kita belum akan menembak, jari telunjuk tidak boleh masuk atau menyentuh picu. Kemudian, upaya safety berikutnya dalam kegiatan latihan adalah pemisahan amunisi dan senjata ketika tidak digunakan. Jika tidak sedang digunakan, amunisi harus dikeluarkan dari senjata. Tentu saja, kondisinya berbeda dalam kondisi pertempuran yang perlu kesiapsiagaan. Salah satu faktor bahaya yang sering ditemui dalam kegiatan latihan militer adalah bahaya kebisingan yang bersumber dari suara yang keras. Suara tembakan senapan, suara tembakan artileri atau meriam, dentuman bom, ledakan bahan peledak, dan suara mesin jet memiliki intensitas yang berada pada level berbahaya. Dalam dunia kerja, nilai ambang batas kebisingan adalah 85 desibel untuk waktu pemaparan 8 jam sehari. Bisa saja lebih tinggi, namun durasi paparannya harus lebih singkat. Batas NAB peak atau puncak adalah 140 desibel. Artinya, telinga manusia tidak boleh terpapar suara dengan intensitas 140 desibel atau lebih sesingkat apapun. Suara tembakan senapan rata-rata memiliki intensitas 160 desibel. Demikian juga tembakan artileri dan ledakan bahan peledak. Maka, dalam latihan-latihan tersebut, setiap prajurit wajib dilengkapi dengan perlengkapan proteksi pendengaran. Kerusakan fungsi pendengaran tidak reversible. Jika sudah terlanjur rusak, tidak bisa diperbaiki. Suara-suara keras dalam militer tadi umumnya berasal dari reaksi ledakan. Seperti kita tahu, bahan peledak banyak digunakan dalam kegiatan militer, baik sebagai propelan alias pendorong munisi,
sebagai isian hulu ledak maupun untuk tujuan demolisi atau penghancuran. Tentunya, bahan peledak tersebut memiliki potensi bahaya yang sangat tinggi. Karena itu, penanganan bahan peledak harus dilakukan dengan prosedur keamanan yang ketat. Ini untuk mencegah kecelakaan yang diakibatkan oleh bahan peledak. Selain bahaya ledakan yang bisa menyebabkan kecelakaan, penggunaan bahan peledak juga bisa menyebabkan masalah kesehatan. Bisa dari gas beracun hasil reaksi peledakan, bisa juga dari sifat kimia bahan peledak tersebut. Beberapa reaksi pembakaran dan peledakan menghasilkan senyawa dalam bentuk gas dan asap yang bersifat toksik. Yang paling umum adalah gas CO atau karbon monoksida. Jika terhirup, karbon monoksida akan berikatan dengan hemoglobin atau sel darah merah dan menghalangi penyerapan oksigen oleh darah. Efeknya mulai dari pusing, lemas, pingsan, dan jika berkelanjutan bisa menyebabkan kematian, apalagi dalam kondisi ruang tertutup. Contohnya, dalam ruangan tank yang melakukan penembakan, reaksi pembakaran propelan bisa menghasilkan gas CO. Maka, tank modern wajib dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik. Bahaya lainnya adalah dari senyawa bahan peledak tersebut. Contohnya, bahan peledak berbasis RDX, misalnya C4 atau C4. Bahan peledak berbasis RDX bersifat beracun, apalagi jika tertelan atau terhirup. Ketika masuk ke dalam tubuh, senyawa dalam bahan peledak berbasis RDX akan mengganggu fungsi sistem saraf pusat, mengakibatkan muntah dan kejang-kejang. Selama Perang Vietnam, 40 orang prajurit Amerika terpaksa dirawat di rumah sakit karena keracunan saat menggunakan peledak C4. Keracunan selain disebabkan bahan kimia sintetis, bisa juga disebabkan oleh bahan-bahan alam. Misalnya, salah memakan tumbuhan atau binatang di hutan yang ternyata beracun. Ini disebut sebagai sumber bahaya biologi. Maka, prajurit militer dalam materi survival diajari pengetahuan tentang tanaman-tanaman dan hewan yang aman dan berbahaya untuk dikonsumsi. Bahaya biologi juga bisa berasal dari binatang-binatang berbisa, misalnya kalajengking, ular, dan sebagainya. Satu kegiatan kadang memiliki berbagai resiko yang berbeda. Ada yang langsung terlihat kasat mata, ada juga resiko tersembunyi yang kadang tidak disadari. Salah satu contohnya adalah kegiatan menyelam di bawah air. Resiko menyelam yang kasat mata diantaranya resiko tenggelam, kehabisan oksigen, kecelakaan karena peralatan malfungsi, kemudian serangan hewan laut misalnya hiu, dan juga resiko hipotermia karena suhu air yang dingin. Namun, di luar itu, ada risiko-risiko dalam kegiatan menyelam yang kadang tidak disadari. Pertama, decompression sickness. Ini terjadi akibat perubahan tekanan yang drastis dari tekanan tinggi di kedalaman ke tekanan rendah di permukaan. Gas-gas yang larut dalam cairan tubuh berubah menjadi gelembung udara kecil di dalam jaringan tubuh. Jika terjadi di jaringan otot dan persendian, mengakibatkan rasa nyeri dan kaku. Jika terjadinya di otak, bisa menyebabkan kejang dan pingsan. Gejala lainnya adalah mual, kehilangan keseimbangan, kelelahan, sakit kepala, dan sesak nafas. Munculnya gelembung udara dalam darah juga bisa menyebabkan emboli paru-paru, yakni tersumpitnya pembuluh darah arteri yang menuju paru-paru. Ini bisa menimbulkan gejala sesak nafas, dada sakit, dan yang paling parah batuk berdarah. Resiko lain adalah narkosis nitrogen, yakni kehilangan kesadaran akibat keracunan nitrogen. Gas nitrogen yang sebenarnya inert jika terhirup dalam jumlah yang terlalu banyak dan tekanan tinggi memiliki efek seperti obat bius yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Selain resiko-resiko di atas, masih ada beberapa resiko yang berhubungan dengan kegiatan menyelam. Di antaranya barotrauma, overekspansi paru-paru, sindrom menghisap air garam, dan lain-lain. Karena itu, dalam latihan selam harus dipastikan aman. Selain peralatan yang standar dan memenuhi syarat, juga dilakukan dengan prosedur yang sesuai standar keamanan. Namun, kadang untuk kepentingan taktis, ada kalanya prosedur safety terpaksa dilanggar. Misalnya, naik ke permukaan secara langsung secara cepat tanpa tahapan-tahapan pressure equalization. Jika ini dilakukan, harus ada terapi untuk menghilangkan gelembung-gelembung udara yang muncul dalam jaringan tubuh.
Terapi ini menggunakan tangki hiperbarik. Maka, fasilitas latihan selam militer yang lengkap harus memiliki tangki hiperbarik. Setiap matra memiliki resiko yang berbeda. Jika di matra laut ada kegiatan selam dengan berbagai resikonya, di matra udara ada terjun payung yang juga memiliki resiko tinggi. Salah satu yang sering menyebabkan kecelakaan adalah jika parasut gagal membuka. Maka, dalam kegiatan terjun payung, kehandalan parasut sangat-sangat penting. Selain kondisi parasut harus prima, yang tak kalah penting adalah bagaimana parasut tersebut dilipat. Jika salah melipat, bisa berakibat parasut gagal membuka. Maka, tidak sembarang orang boleh melipat parasut untuk terjun. Ada personil khusus yang melipat parasut yang sudah memiliki kualifikasi Jump Master. Bagi penerjun, terutama dalam terjun payung statik, resiko cedera sering terjadi pada saat mendarat di tanah. Jika posisi dan teknik pendaratan tidak tepat, bisa berakibat terkilir, dislokasi, atau bahkan patah tulang. Dari semua penyebab kecelakaan, yang paling banyak merenggut korban jiwa adalah kecelakaan kendaraan. Ini meliputi tabrakan kendaraan darat, kendaraan terguling, pesawat dan helikopter jatuh, serta kecelakaan kendaraan air, baik kapal permukaan maupun kapal selam. Maka, keselamatan pengoperasian kendaraan sangat penting untuk diperhatikan. Ini meliputi kelayakan kondisi kendaraan serta kompetensi personel yang mengoperasikannya. Pemeliharaan dan perawatan untuk memastikan kelayakan dan keamanan kendaraan tempur menjadi syarat mutlak dalam hal safety. Kompetensi personel yang mengoperasikan juga tak kalah penting. Untuk mewujudkannya harus melalui tahapan pendidikan dan pelatihan. Pendidikan untuk memberikan bekal pengetahuan teknis dan pelatihan untuk melatih segi keterampilan. Kemudian, personel yang terlatih tersebut diberikan tanda kompetensi. Dalam dunia kerja, operator mesin tertentu harus memiliki lisensi K3 operator. Dalam militer, biasanya tanda kompetensi ini berupa brevet. Misalnya, brevet pengemudi kendaraan tempur. Kendaraan tempur hanya boleh dioperasikan oleh penyandang brevet ini. Masih banyak resiko-resiko dan sumber bahaya lainnya dalam kegiatan militer. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan prajurit, faktor safety atau K3 dalam latihan harus diutamakan. Saat ini, militer baik di Indonesia maupun negara lain sudah sangat memperhatikan aspek K3 dalam kegiatan latihan. Contoh paling gampang, dalam latihan menembak baik senjata api ringan maupun artileri berat, saat ini prajurit sudah dilengkapi dengan alat pelindung telinga. Pada zaman dulu, banyak yang latihan dengan telinga tanpa proteksi. Dari segi regulasi, sudah mulai ada aturan terkait K3 di lingkungan militer. Misalnya, Peraturan Kepala Staf Angkatan Laut Nomor 26 Tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan TNI Angkatan Laut. Kemudian, Peraturan Kasal Nomor 6 Tahun 2022 tentang K3 di kapal TNI Angkatan Laut. Dengan meningkatnya kesadaran dan pelaksanaan K3 di lingkungan militer, diharapkan angka kecelakaan saat latihan bisa ditekan. Sampai jumpa.